Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ebook nah, Kemnah Syirabi. Ebook kali ini berjudul tentang apa nih? Tentang mindset. Nah, kita terlebih dahulu untuk kita harus menormalisasikan membaca buku dari ini apa sih isinya. Nah, mindset yaitu menggali bagaimana pola pikir berkembang dapat mempengaruhi pencapaian kita dalam kehidupan. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck 2008. Ya, pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kayaknya selalu bisa berkembang seakan nggak pernah takut gagal? Ataupun sebaliknya, ada orang yang gampang menyerah begitu aja pas ketemu tantangan. Nah, Carol S. Dweck dalam bukunya menjelaskan bahwa perbedaan utama di antara orang ini bukan bakat, bukan juga kecerdasan bawaan, tetapi mindset cara mereka melihat dunia dan diri mereka sendiri. Nah, kita lanjut di isinya. Fixed mindset versus growth mindset. Dua cara berpikir yang berbeda. Penulisnya membagi mindset manusia menjadi dua jenis utama. Nah, yaitu fixed mindset yang berarti mindset tetap dan growth mindset. Yang pertama ini orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan mereka itu udah bawaan sejak lahir. Mereka mikir, aku emang begini dari sananya, dari setelahnya gitu. Jadi nggak bisa diubah. Nah, berakibatnya nih ada akibatnya mereka takut gagal, nggak suka dikritik, dan cenderung menyerah kalau ketemu kesulitan. Nah, takut gagalnya kenapa? Karena menganggap kegagalan bukti mereka nggak cukup pintar. Kita lanjut yang kedua, yang tipe kedua, growth mindset, yaitu mindset bertumbuh. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan dengan usaha, latihan, dan belajar terus-menerus. Tentunya ini bisa dikaitkan dengan konsisten dan disiplin. Hmm. Mindset bertumbuh inilah yang dimiliki oleh usaha, latihan, dan belajar terus-menerus. Mereka mikir kalau aku bisa berkembang kalau aku mau berusaha. Nah, berakibatnya apa? Berakibatnya mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar. Mereka nggak takut dikritik karena melihatnya sebagai cara buat berkembang. Terus berusaha meskipun menghadapi tantangan. Jadi mindset itu bukan sekedar pola pikir biasa. Ini adalah fondasi cara kamu menghadapi hidup dan tantangan di dalamnya. Mindset ini seperti orang berpikir bagaimana kamu mungkin berada di dua tipe ini. Maupun itu salah satunya, itu kamu takut gagal atau kamu mau terus berusaha. Nah, kenapa fixed mindset itu berbahaya? Orang dengan fixed mindset cenderung membatasi diri tanpa sadar. Misalnya, di sekolah mereka takut mencoba hal baru karena nggak mau kelihatan bodoh. Kalau di pekerjaan, mereka menghindar tantangan karena takut gagal dan dipermalukan. Yang ketiga, dalam hubungan mereka sulit menerima kritik karena menganggapnya sebagai serangan pribadi. Jadi, kalau kalian ingin
mindset bertumbuh, kalian harus menerima kegagalannya, menerima suatu tantangan, dan nggak hanya menerima, tetapi mempelajari dari kegagalannya dan mengupgrade. Apa sih mengupgrade itu? Mengupgrade itu adalah memperbaiki dari kegagalannya sehingga kamu bisa mencapai kesuksesan. Oke, fixed mindset bikin orang lebih fokus pada tapak pintar daripada menjadi lebih pintar. Bagaimana growth mindset bisa mengubah hidupmu? Nih, bisa kita langsung ke contohnya. Di sekolah kamu nggak takut mencoba hal baru karena tahu bahwa kemampuan bisa berkembang. Di pekerjaan, contohnya kamu lebih berani mengambil tantangan karena kamu tahu bahwa skill bisa diasah. Di dalam hubungan, kamu lebih terbuka menerima kritik dan menggunakannya buat jadi pribadi yang lebih baik. Nah, inilah yang disebut growth mindset, yang artinya apa? Tumbuh, bertumbuh, pemikiran yang bertumbuh. Mm-mm. Growth mindset bikin kamu lebih fleksibel, lebih tahan banting, dan lebih siap menghadapi dunia yang terus berubah. Mindset dalam berbagai aspek kehidupan. Mindset dalam pendidikan, apakah kecerdasan itu bisa diubah? Di banyak sekolah, anak-anak sering diberi label pintar atau kurang pintar berdasarkan nilai ujian mereka ataupun nilai ranking. Tetapi penulis ini menunjukkan bahwa kecerdasan itu bukan sesuatu yang tetap, itu bisa dikembangkan. Nah, ada eksperimen menarik yang membuktikan ini. Sejumlah siswa diajarkan tentang bagaimana otak bekerja dan bagaimana usaha bisa membuat mereka lebih pintar. Hasilnya, nilai mereka meningkatkan drastis dibanding siswa yang nggak pernah mendapatkan informasi itu. Yang kedua, mindset dalam karir. Kenapa orang sukses nggak takut gagal? Kenapa orang sukses nggak takut gagal? Kenapa? Kenapa? Coba pikirkan orang-orang sukses seperti Elon Musk, Michael Jordan, atau Oprah Winfrey. Apa mereka sukses karena terlahir jenius? Tidak. Mereka sukses karena punya growth mindset. Mereka nggak takut gagal, malah belajar dari kegagalannya itu sendiri. Nah, ini kan nomor tiga. Kalau misalkan kalian belum tahu tentang siapa itu Elon Musk, Michael Jordan, atau Oprah Winfrey, kalian bisa searching sendiri di Google. Mindset dalam hubungan, bagaimana cara menjadi lebih dewasa? Ternyata mindset juga mempengaruhi hubungan pribadi kita. Orang dengan fixed mindset cenderung melihat konflik sebagai tanda bahwa hubungan mereka salah atau enggak cocok. Akibatnya, mereka gampang menyerah atau menyalahkan pasangannya. Sebaliknya, orang dengan growth mindset melihat konflik sebagai bagian dari proses tumbuh bersama. Nah, bagaimana cara mengembangkan growth mindset? Oke, kita sudah paham pentingnya growth mindset. Sedangkan bagaimana sih cara membangun mindset ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sadari bahwa otak bisa berkembang. Mm-mm. Kalau kamu merasa nggak berbakat dalam suatu, ingat, bakat itu cuma titik awal usaha yang menentukan hasil akhirnya. Yang kedua, ubah cara pandang terhadap kegagalan. Contohnya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik di kesempatan berikutnya? Jadi kalian harus mengerti bagaimana cara kalian berpikir, atau aku memang nggak pinter, atau kalau misalkan
kamu gagal dalam ujian, jangan langsung mikir, aku memang gak pinter, aku tuh nggak bisa di ini, aku tuh nggak bisa kalau titik-titik-titik dan segalanya. Coba kalau misalkan kalian ubah pikiran itu dengan apa yang bisa aku pelajari dari ini, apa yang bisa aku lakukan lebih baik di kesempatan berikutnya. Lalu bagaimana jika itu it works? Bagaimana kalau itu bisa bisa dikembangkan lalu aku bisa menjadi sukses. Jangan bilang aku mungkin nanti aku bakal gagal. Tidak, tidak, tidak harus kita harus ubah bagaimana cara pandang tentang kegagalan. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Jangan selalu overthinking, guys. Itu aja. Karena overthinking itu tidak baik. Overthinking itu tidak worth it. Mm-mm. Yang ketiga, fokus pada proses bukan hanya hasil. Jadi nikmati proses belajar, latihan, dan perbaikan terus-menerus. Jadi kalau misalkan kalian dapat melihat kegagalan yang bisa di diartikan sebagai apa? Sebagai kegagalan yang benar-benar ini aku nggak bisa deh kayaknya. Berarti bukan bukan seperti itu. Jadi kalian harus fokus pada prosesnya. Kalau misalkan hasil itu bisa dilihat dari akhir. Nah, kita nggak usah lihat bagaimana hasilnya. Bagaimana kalau ini gagal, yaitu it's okay gagal itu bukan suatu penyesalan terbesar. Udah gitu aja. Ya, empat, gunakan kata-kata yang mendorong growth mindset. Bahasa yang digunakan bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Mhm. Coba ulangi cara kamu berbicara dengan diri sendiri. Contohnya apa sih? Contohnya daripada berkata, aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Ubah, aku bisa, tetapi aku belum bisa kemarin karena aku gagal, tapi aku bisa belajar. Aku mau belajar. Aku mau belajar. Nah, yang kedua, aku gagal. Aku nggak bisa ngelakuin ini karena aku sudah gagal total. Itulah. Tapi ubah jadi aku belajar sesuatu dari ini menjadi ini. Jadi aku harus bisa lebih baik. Nah, itu. Jadi ketika kamu berpositif, berpikir positif, maka ibaratnya begini, do, ibaratnya adalah perkataan itu adalah doa, guys. Jadi siapapun yang akan berpikir positif, maka itu juga itu juga doa di dalam diri kalian sendiri. Mm-mm. Kata-kata sederhana ini bisa mengubah cara kamu melihat tantangan dan membuat kamu lebih termotivasi. Mm-mm. Jadi sekarang tanyakan ke diri sendiri, mindset apa yang selama ini kamu pakai. Dan kalau kamu masih sering merasa stuck, kamu mungkin inilah waktunya buat mengubah cara berpikir. Kenapa pada akhirnya kamu bukan produk jadi, tapi proyek yang terus berkembang. Nah, itu saja ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, hmm, kesimpulannya adalah gagal itu bukan berarti kita tidak mampu, tetapi bisa dari kegagalan menjadi kebagian dari proses belajar. Itu saja ya mungkin yang saya sampaikan dari ibu ini. Semoga kalian setelah nonton dari buku-buku mindset ini kalian bisa lebih apa? Lebih produktif, lebih apa? Setelah lebih produktif kalian lebih memahami apa itu kegagalan. Lalu kalian juga harus mengerti apa itu disiplin. Ya, jadi kalau misalkan kamu hanya melihat
Aku udah nggak bisa, aku gagal, aku begini. Kamu overthinking. Tidak ada artinya overthinking itu ya, teman-teman. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video, guys. Bye-bye.